Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval dengan setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Contohnya pada gambar di samping. Pada tabel tersebut, terdapat beberapa unsur yang perlu kalian pahami sehingga nanti kalian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi seperti gambar di samping. Unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi. Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Batas bawah kelas atau BB adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Batas bawah kelas atau BA adalah nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas. Tepi bawah kelas atau TB adalah batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jika data berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya yaitu batas bawah kelas dikurangi 0,05 dan seterusnya. Tepi atas kelas atau TA adalah batas atas kelas ditambah ketelitian data. Titik tengah atau XI yaitu BB plus BA atau TB plus TA. Banyak kelas atau K merupakan bilangan bulat. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, banyak kelas dapat dihitung menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Dengan N banyak data atau pembulatan hasil sesuai aturan pembulatan. Panjang kelas atau P adalah hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi panjang kelas dapat dihitung menggunakan rumus P. Panjang kelas dibagi banyak kelas. R adalah jangkauan atau range, yaitu hasil pengurangan nilai data terbesar oleh nilai data terkecil. Panjang kelas selalu berupa bilangan bulat. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi biasa. Tabel distribusi frekuensi biasa berisikan frekuensi setiap kelas interval. Contohnya pada tabel di bawah ini. Tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif dirumuskan F relatif sama dengan FI dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari FI. Dengan K yaitu banyak kelas interval, FI yaitu frekuensi kelas interval ke I, dan sigma yaitu jumlah data. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Contohnya pada tabel di bawah ini. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi biasa. Buatlah data usia 40 orang karyawan PT Makmur Jaya Abadi berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif, histogram, dan poligon dengan data sebagai berikut. Terlihat pada gambar tersebut terdapat data usia yang akan kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya yaitu menentukan jangkauan atau range. Jangkauan, data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya yaitu 47, sedangkan terkecilnya yaitu 18. Maka jangkauannya 47 dikurangi 18 sama dengan 29. Jadi, jangkauannya adalah 29. Menentukan banyak kelas atau K. K dihitung dengan rumus 1 plus 3,3 log N. N merupakan banyak data. Pada soal tersebut, banyak datanya yaitu 40. Substitusi nilai N, maka K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. 1 plus 33 kali 1,6 sama dengan 1 plus 5,28
dengan hasil 6,28. Dibulatkan sesuai aturan pembulatan jadi 6. Jadi, banyak kelasnya adalah 6. Menentukan panjang kelas atau P. P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 29, banyak kelasnya 6. 29 dibagi 6 sama dengan 4,83. Dibulatkan sesuai aturan pembulatan menjadi 5. Jadi, panjang kelasnya yaitu 5. Menentukan interval kelas. 1. Interval kelas pertama. Batas bawah atau BB sama dengan data terkecil, yaitu 18. Batas atas atau BA sama dengan BB ditambah P dikurangi 1. BB 18 ditambah P5 dikurangi 1 sama dengan 22. Jadi, interval kelas pertamanya yaitu 18 sampai 22. 2. Interval kelas kedua. Batas bawah atau BB sama dengan BA kelas sebelumnya ditambah 1. 22 ditambah 1 sama dengan 23. Batas atas atau BA sama dengan BB ditambah P dikurangi 1. 23 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 27. Jadi, interval kelas keduanya yaitu 23 sampai 27. Interval kelas ketiga. Batas bawah atau BB sama dengan BA kelas sebelumnya ditambah 1. 27 ditambah 1 sama dengan 28. Batas atas atau BA, BB ditambah P dikurangi 1. 28 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 32. Jadi, interval kelas ketiga yaitu 28 sampai 32. Dengan cara yang sama, diperoleh interval kelas berikutnya. Interval kelas keempat yaitu 33 sampai 37. Interval kelas kelima yaitu 38 sampai 42. Interval kelas keenam yaitu 43 sampai 47. Selanjutnya, buat tabel distribusi frekuensi dan masukkan data acak tersebut ke dalam tabel dengan bantuan turul, seperti tabel di bawah ini. Menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Setelah selesai dalam membuat tabel distribusi frekuensi, maka selanjutnya kita akan menyajikan dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram yaitu diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Langkah-langkah dalam membuat histogram. 1. Buat diagram Cartesius dengan garis Y sebagai frekuensi dan garis X sebagai interval kelas-kelas pada tabel distribusi frekuensi. 2. Kemudian isi garis X dan garis Y sesuai dengan data pada tabel distribusi frekuensi. 3. Beri tanda pada koordinat yang sesuai dengan tabel distribusi frekuensi. Contohnya, yaitu pada interval kelas pertama yaitu frekuensi 7, maka tanda titik pada koordinat tersebut dan sesuaikan sampai kelas interval terakhir. 4. Setelah itu, buat diagram batang dengan batas atasnya yaitu koordinat yang telah dibuat pada langkah sebelumnya, dan koordinat tersebut terletak di tengah-tengah batas atas diagram batang tersebut. 5. Kemudian histogram pun jadi. Poligon yaitu gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Poligon dapat disatukan dengan histogram. Oleh karena itu, pada kali ini kami akan membuat poligon pada histogram yang telah kami buat sebelumnya. Langkah-langkah dalam membuat poligon. 1. Setelah membuat histogram, maka kita hanya perlu menyambungkan koordinat titik pada histogram yang ada dengan membuat garis yang menghubungkan, dimulai dari koordinat 0,0 sampai koordinat kelas interval terakhir. Hasilnya terlihat pada gambar yang tertera. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk mewakili dan menerangkan tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik pengukuran secara tunggal maupun berkelompok. Ukuran pemusatan data terdiri atas layan, median, dan modus. Sementara
Ukuran letak data adalah nilai yang didasarkan atas letak ukuran dalam suatu kumpulan letak. Ukuran letak data membagi data terurut menjadi beberapa bagian yang sama tergantung pada nama ukuran letak data. Di dalam ukuran pemusatan dan letak data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. 1. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data tunggal. A. Rata-rata hitung atau MER. Rata-rata hitung adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data, atau dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi N, atau X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Xi dibagi N. Jika Xi muncul dengan frekuensi tertentu, maka rata-ratanya X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fi kali Xi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Dengan X bar adalah rata-rata, Xi adalah nilai data Ki, N adalah banyak data, dan Fi adalah frekuensi nilai data Ki. B. Median. Median atau ME adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka ME sama dengan nilai data ke N tambah 1 dibagi 2. Jika banyak data genap, maka ME sama dengan nilai data ke N per 2 tambah nilai data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. C. Modus. Modus atau MO adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyak modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Unimodus, yaitu data yang hanya mempunyai satu modus. 2. Bimodus, yaitu data yang mempunyai dua modus. 3. Multimodus, yaitu data yang mempunyai lebih dari dua modus. 4. Data yang tidak mempunyai modus. D. Kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2 yang disebut juga dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Nilai kuartil Ki dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus I sama dengan nilai data Ki per 4 kali N tambah 1, dengan I adalah 1, 2, dan 3, dan N adalah banyak data. Jika nilai I per 4 kali N tambah 1 bukan bilangan bulat, nilai Ki ditentukan menggunakan interpolasi linear seperti berikut. Misalkan Ki terletak di antara nilai data Kn dan nilai data Kn tambah 1. Maka rumusnya Ki sama dengan Xn ditambah D kali Xn tambah 1 kurangi Xn, dengan D adalah nilai desil. E. Desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah data-data tersebut diurutkan. Dengan rumus DI sama dengan nilai data PI per 10 kali N tambah 1. Dengan I adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9, N adalah banyak data. Jika I per 10 kali N tambah 1 bukan bilangan bulat, maka nilai DI ditentukan menggunakan interpolasi linear. F. Persentil. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data-data tersebut diurutkan. Dengan rumus PI sama dengan nilai data PI per 100 kali N tambah 1, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99, dan N adalah banyak data. Jika I per 100 kali N tambah 1 bukan bilangan bulat, maka nilai PI ditentukan menggunakan interpolasi linear. 2. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data berkelompok. A. Rata-rata hitung atau ME.
Rata-rata hitung suatu data dapat ditentukan dengan 3 cara. Cara pertama, rata-rata hitung data berkelompok dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari Fi kali Xi dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari Fi, dengan X bar adalah rata-rata, Xi adalah nilai data TI, Fi adalah frekuensi nilai data TI, dan K adalah banyak kelas interval. Cara kedua, menghitung rata-rata hitung menggunakan rata-rata sementara. Dengan rumus X bar sama dengan X bar S tambah sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari Fi kali DI dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari Fi, dengan X bar S adalah rata-rata sementara. DI adalah simpanan deviasi, yaitu dengan rumus DI sama dengan XI dikurangi X bar S. X bar S ditentukan secara bebas. X bar S biasanya dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Cara ketiga, menghitung rata-rata hitung menggunakan metode kabel. Dengan rumus X bar sama dengan X bar S tambah sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari Fi kali Ci dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari Fi dikali P, dengan X bar S adalah rata-rata sementara, P panjang kelas, dan Ci adalah pada titik tengah, yaitu dengan rumus Ci sama dengan DI dibagi P. B. Modus. Modus data berkelompok dapat dirumuskan dengan modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Pada data berkelompok, kelas modus dan kelas interval. Pada data berkelompok, kelas modus adalah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. C. Median. Median data berkelompok dapat dirumuskan dengan median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah banyak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Pada data berkelompok, kelas median adalah kelas interval yang memuat. Pada data berkelompok, kelas median adalah kelas interval yang memuat nilai data Qn per 2. B. Kuartil. Nilai kuartil TI dari data berkelompok dapat dirumuskan dengan kuartil TI sama dengan tepi bawah kelas kuartil TI ditambah I per 4 kali banyak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil TI dibagi frekuensi kelas kuartil TI dikali panjang kelas, dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Pada data berkelompok, kelas kuartil TI adalah kelas interval yang memuat nilai data TI per 4 kali N. E. Desil. Nilai desil TI dari data berkelompok dapat dirumuskan dengan desil TI sama dengan tepi bawah kelas desil TI ditambah I per 10 kali banyak data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil TI dibagi frekuensi kelas desil TI dikali panjang kelas, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9. Pada data berkelompok, kelas desil TI adalah kelas interval yang memuat nilai data TI per 10 kali N. Persentil. Nilai persentil TI dari data berkelompok dapat dirumuskan dengan persentil TI sama dengan tepi bawah kelas persentil TI ditambah I per 100 kali banyak data dikurangi
frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil TI dibagi frekuensi kelas persentil TI dikali panjang kelas dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99. Pada data berkelompok, kelas persentil TI adalah kelas interval yang memuat nilai data TI per 100 kali N. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran atau juga ukuran keragaman pengamatan dari nilai-nilai pusatnya disebut sebagai simpangan atau deviation atau dispersi. Semakin besar nilai simpangan, maka semakin tinggi atau semakin bervariasi penyebaran data. Ukuran penyebaran data antara lain variansi dan simpangan baku. Di dalam ukuran penyebaran data dibagi menjadi dua, yaitu ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data berkelompok. 1. Ukuran penyebaran data tunggal. A. Jangkauan. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil, atau dapat dirumuskan dengan R sama dengan X maksimal kurangi X minimal. B. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, atau dapat dirumuskan dengan H sama dengan Q3 kurang Q1. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil, atau dapat dirumuskan dengan Q_D sama dengan setengah H sama dengan setengah Q3 kurang Q1. D. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyak data, atau dapat dirumuskan dengan SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari mutlak XI kurang X bar dibagi N, atau SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FI kali mutlak XI kurang X bar dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FI jika XI muncul dengan frekuensi. E. Ragam atau variansi. Ragam atau variansi data dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar kuadrat dibagi N, atau S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FI kali XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FI jika XI muncul dengan frekuensi tertentu. F. Simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku dapat dirumuskan dengan E sama dengan akar dari S kuadrat. 2. Ukuran penyebaran data berkelompok. A. Jangkauan. Jangkauan data berkelompok adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah atau selisih tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. B. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata data berkelompok dapat dirumuskan dengan SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari FI mutlak XI kurang X bar dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari FI. C. Ragam atau variansi. Ragam atau variansi data berkelompok dapat dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari FI kali XI kurang X bar dikuadratkan dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari FI. B. Simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi data berkelompok dapat dirumuskan dengan E sama dengan akar S kuadrat. Contoh soal. Diberikan data 5, 4, 9, 8, 9, 7, 8, 4, 10, dan 6. Tentukan A. Simpangan rata-rata, B. Ragam, C. Simpangan kuartil.
Jawaban contoh soal. Sebelum menjawab pertanyaan, kita harus tahu dulu rata-rata dari data tersebut, yaitu X bar sama dengan jumlah data dibagi frekuensi data, sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Lalu kita jawab ke pertanyaannya. A. Simpangan rata-rata. Sebelum ke rumus simpangan rata-rata, kita harus tahu dulu nilai dari sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fi kali mutlak Xi kurang X bar, yaitu 18. Maka, kita masukkan rumus simpangan rata-ratanya menjadi 18 dibagi 10 sama dengan 1,8. Jadi, simpangan rata-rata data tersebut adalah 1,8. B. Ragam. Sebelum masuk ke rumus ragam, kita harus tahu dulu nilai dari sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fi dikali Xi kurang X bar dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 42. Maka setelah itu kita masukkan ke rumus ragam data, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fi kali Xi kurang X bar dikuadratkan dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Fi sama dengan 42 dibagi 10 sama dengan 4,2. Jadi ragam data tersebut adalah 4,2. C. Simpangan kuartil. Kita harus urutkan dulu data-datanya menjadi 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Setelah itu kita harus tahu kuartil 1 dan kuartil 3. Diperoleh Q1-nya 4,25 dan Q3 8,75. Maka kita langsung saja mencari simpangan kuartil. Q-D sama dengan setengah Q3 kurang Q1. Diperoleh Q-D-nya adalah 2,25. Jadi simpangan kuartil data tersebut adalah 2,25.